Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1126 kali ini mendapatkan judul Kompensasi. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan kisah cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-14, di mana kali ini Yamato diperlihatkan sedang makan soba di kuri dan gadis di toko soba tersebut memberitahu Yamato bahwa rekan kerjanya telah menghilang. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kapal bajak laut raksasa dan anggota kelompok bajak laut topi jerami yang ada di kapal bajak laut raksasa. Nah, di momen ini, Oimo dan Kasi menjelaskan kepada mereka bahwa setelah apa yang terjadi di Water 7 2 tahun yang lalu, mereka pergi ke Little Garden untuk menyambut Dory dan Brogy. Oimo dan Kasi ketika itu pun melihat Dory dan Brogy saling meninju satu sama lain karena senjata mereka telah hancur setelah menggunakan teknik Hakoku. Oimo dan Kasi juga menegaskan ketika itu mereka menyadari bahwa Dory dan Brogy tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertarungan mereka sampai mati tanpa menggunakan senjata. Itu sebabnya kedatangan Oimo dan Kasi untuk meyakinkan Dory dan Brogy untuk kembali ke Pulau Elbaf dan mendapatkan senjata baru terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan pertarungan. Di momen ini, Nami kemudian bertanya, apakah kalian akan melanjutkan duel? Dory dan Brogy pun kemudian menjawab, tentu saja. Nami lalu mengatakan, aku tidak bisa. Usopp lalu menjawab, hei Nami, apa kau tidak belajar apapun saat di Pulau Little Garden? Luffy lalu menjawab, beritahu dia Usopp. Nah, tepat di momen ini, Sanji lalu mengatakan bahwa alkohol yang mereka minum terlalu kuat. Bahkan, salah satu raksasa mengatakan bahwa mereka telah meminum absin yang disebut peri hijau, di mana hal ini bisa menyebabkan mereka berhalusinasi. Sementara itu di sisi lain, kita juga melihat Bonnie yang duduk di pangkuan Kuma, di mana Kuma pun sedikit tersenyum saat melihat Bonnie. Ya, Bonnie lalu mengatakan, sekarang kita akhirnya bisa melihat Cakrawala bersama ayah. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Galter. Nah, Pulau Galter adalah pulau tempat di mana Bartolomeo membakar bendera kelompok bajak laut rambut merah 1 bulan yang lalu. Menariknya, di momen ini kita bisa melihat Bartolomeo yang sudah diajar oleh kelompok bajak laut rambut merah. Bahkan, Bartolomeo tampak tidak berdaya sedikit pun karena telah diikat dan berlutut di hadapan Seng. Nah, di momen ini juga, Seng mengatakan bahwa dia akan memaafkan Bartolomeo untuk hal ini. Namun, kekuatan bendera bajak laut rambut merah akan jatuh dan semua pulau, serta teman-teman tempat di mana bendera bajak laut rambut merah berkibar, akan berada dalam bahaya. Mengetahui hal itu, Bartolomeo lalu kemudian meminta maaf sambil menangis dan mengatakan, kau benar sekali, aku benar-benar minta maaf. Aku bahkan tidak memikirkan hal itu. Aku hanya bertindak bodoh karena ketidaktahuanku. Tepat di momen ini juga, Hango lalu memberikan sebuah botol kecil dan mengatakan, ini adalah racun yang sangat mematikan. Kau punya waktu 1 bulan untuk membuat Luffy meminumnya. Dan siapapun yang meminumnya akan mati karena rasa sakit yang luar biasa dengan darah yang menyembur keluar dari tubuhnya. Jadi, bosmu harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Namun, alangkah terkejutnya saat kelompok bajak laut rambut merah mengetahui bahwa Bartolomeo justru mengambil botol racun tersebut lalu meminumnya. Ya, Bartolomeo lalu mengatakan, beginilah seharusnya Luffy Senpai tidak memberikan bendera ataupun merchandise untuk kita bawa. Kita hanya mengambilnya sendiri. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Luffy Senpai. Aku tidak ingin sedetik pun dari waktu yang berharga yang Senpai miliki dibuang sia-sia untuk orang sepertiku. Ini hanyalah insiden dari seorang keparat yang dengan bodohnya menantang seorang Yonko.
Selain itu, Bartolomeo juga mengatakan bahwa dia ingin melihat Luffy Senpai menjadi seorang raja bajak laut. Tetapi sekarang dia tidak akan pernah melihatnya karena dia idiot. Namun beruntung bagi Bartolomeo, apa yang ada di dalam botol kecil itu bukanlah sebuah racun dan Akagami no Seng lalu membiarkan mereka pergi. Tetapi saat Going Luffy Senpai berlayar menjauh dari pulau dengan kecepatan penuh, Bartolomeo lalu memberitahu Gambia bahwa menurutnya Akagami no Seng adalah pria yang menakutkan karena statusnya adalah seorang Yonko. Namun dia adalah seorang Yonko yang sangat naif. Nah, di saat yang bersamaan kita bisa melihat Seng yang tersenyum di atas kapal Red Force. Ben Beckman lalu mendekat untuk berbicara dengan Seng. Ben Beckman lalu mengatakan, "Apa yang membuatmu tersenyum?" Seng pun lalu menjawab, "Aku senang sekali membayangkan Luffy memiliki seseorang yang sangat peduli padanya." Lalu kemudian setelah itu Yasop pun muncul di belakang Seng dan Ben Beckman sambil mengarahkan senapannya ke Going Luffy Senpai. Ya, Yasop mengatakan, "Baiklah, minggir, bisnis adalah bisnis." Nah, tepat di momen ini juga, Yasop lalu menembak dan menghancurkan kapal Bartolomeo, dan kita pun bisa melihat sebuah ledakan yang besar dari kapal Bartolomeo. Nah, menariknya, di saat yang bersamaan, sang narator pun kemudian mengatakan, di Pulau Gartel, kapal bajak laut Bartolomeo telah tenggelam, nasib dari mereka pun tidak diketahui. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu, tempat di mana markas bajak laut Kurohige berada. Nah, di sini Kurohige rupanya telah kembali dan sekarang mengadakan sebuah pertemuan dengan anggota bajak lautnya. Dan tepat di momen ini juga, para anggota bajak laut Kurohige tampak bersemangat untuk segera pergi menemukan harta karun One Piece. Setelah itu, Alpha Luffy Zero lalu mengendalikan tengkorak raksasa yang memiliki beberapa perban karena serangan dari Monkey D. Garp dan Koby. Lalu kemudian kita pun diperlihatkan Kurohige yang sangat marah kepada Alpha Luffy Zero karena telah membiarkan Koby dan Moria melarikan diri. Namun di saat yang bersamaan, Kurohige juga merasa senang atas apa yang dilakukan oleh Kuzan karena telah berhasil mengalahkan Monkey D. Garp dan menangkapnya. Tepat di momen ini juga, kita bisa melihat Monkey D. Garp yang ditutupi perban dan diikat dengan rantai besi di dalam sebuah sel penjara. Sementara itu kita juga bisa melihat Carrot Pudding yang dipaksa untuk duduk di samping Kurohige. Nah, di momen ini Kurohige lalu menghubungi Laffy yang sedang berada di markas besar pengiriman perusahaan angkatan laut yang diketuai oleh Umid. Yap, Umid sendiri adalah salah satu kaisar dunia bawah yang memang selalu menjual senjata untuk menjadi pasokan angkatan laut. Menariknya, di sini Laffy ditugaskan untuk mengamati pergerakan dari tentara Revolutionary Army yang sedang memotong pasokan makanan yang akan dikirim ke Merijua. Kurohige kemudian mengatakan kepada Laffy, "Sekarang, jangan biarkan semua kesenangan membuatmu lupa tentang persiapan." Lalu Laffy pun menjawab, "Serahkan padaku." Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Pastinya ada sebuah rencana besar yang akan dilakukan oleh Kurohige kepada kelompok organisasi Revolutionary Army. Entah apa rencana itu, namun yang jelas pertarungan Kurohige dan Monkey D. Dragon kemungkinan besar benar-benar akan segera terjadi. Sementara itu di sisi lain, Karibo, Katarina Devon, dan Van Agur yang sudah tiba di Pulau Hachinosu, Alpha Luffy Zero yang menyadari keberadaan mereka pun langsung meraih mereka dengan tangan raksasa dan membawanya langsung masuk ke dalam pertemuan. Setelah itu di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke kapal Elbaf yang sedang berlayar di lautan. Nah, di sini sang narator mengatakan sudah 2 hari sejak mereka meninggalkan Pulau Egghead dan alasan kenapa mereka belum tiba di Pulau Elbaf. Ya, rupanya kapal Tosen Sunny yang membawa Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper tiba-tiba telah menghilang. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan seseorang misterius yang menyuruh Nami bangun. Orang misterius itu mengatakan, "Nami, hei, bangun."
Di saat yang bersamaan, Nami pun terbangun di sebuah ruangan yang besar dan terbuat dari potongan Lego. Namun alangkah terkejutnya Nami saat dirinya mengetahui bahwa dia telah mengenakan pakaian Viking dan membawa sebuah pedang di punggungnya. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Meskipun lagi-lagi Oda Sensei membuat kelompok bajak laut Tobi Jerami terpisah, namun kemungkinan besar ini adalah awal untuk memulai konflik yang akan terjadi di Pulau Elbaf. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Dori dan Brogy, bahwa mereka berniat untuk melanjutkan pertarungannya. Ya, kita nantikan saja kejutan apalagi yang telah Oda Sensei persiapkan di chapter selanjutnya. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1126. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.